Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundegita Oktaviani dan rekan saya Amelia Rosanti. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil proyek praktek kerja lapangan kami, yaitu website pembuatan tagihan baru pada customer PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, kami telah melaksanakan praktek kerja lapangan pada tanggal 4 Januari hingga 29 Januari 2021 di PT Telkom Indonesia Belimbing Malang, yang kami ditempatkan di Divisi Business Government Enterprise Service. Tujuan dari dibuatnya proyek website pembuatan tagihan baru customer di PT Telkom Indonesia Kota Malang adalah memudahkan pendataan dan reminder kepada pelanggan saat proses pembuatan kontrak baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses yang terjadi dalam aplikasi. Yang pertama, dilakukan login admin, kemudian dicek apakah company yang akan melakukan kontrak sudah terdaftar. Jika belum, maka company tersebut akan diregistrasikan dengan menginputkan data pelanggan. Kemudian jika sudah terdaftar, akan melalui proses pembuatan kontrak baru. Kemudian pelanggan tersebut memilih paket yang akan digunakan, kemudian ditentukan account manager dan diterbitkan nomor surat. Kemudian cek status apakah kontrak sudah terbayarkan. Jika kontrak sudah terbayar, maka pemasangan layanan dilakukan dan selesai. Namun jika kontrak belum dibayarkan, maka akan dicek apakah waktu sudah lebih dari 2 minggu. Jika ya, apakah user atau pelanggan telah menerima notifikasi. Jika belum, maka kontrak akan dibatalkan. Jika waktu kurang dari 2 minggu, maka akan dicek kembali apakah kontrak telah dibayarkan. Jika iya dan user belum menerima notifikasi, maka akan diberikan notifikasi kelanjutan kontrak kepada pelanggan melalui email dan telegram. Kemudian dicek kembali apakah kontrak telah dibayarkan, baru bisa dilanjutkan ke proses pemasangan layanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ERD dari database system. Jadi ada 6 tabel, yaitu tabel user, tabel produk, tabel customer, tabel kontak person customer, tabel account manager, dan juga tabel kontrak. Dalam tabel user ada field username dan password yang digunakan untuk login, dan pada tabel produk terdapat nama produk, harga, status ketersediaan produk, dan deskripsi. Kemudian pada tabel customer atau pelanggan terdapat nama company, nomor telepon, alamat, email, dan juga tipe dari perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki relasi one to one dengan kontak person, jadi setiap perusahaan memiliki kontak person. Di kontak person ini ada data nama, nomor KTP, nomor telepon, email, alamat, dan juga status apakah kontak person tersebut aktif atau tidak. Kemudian selanjutnya ada tabel account manager. Di tabel ini ada field nama dari account manager, nomor telepon, email, dan juga status apakah account manager tersebut masih aktif atau tidak. Yang terakhir ada tabel kontrak. Pada tabel ini terdapat nomor surat, tanggal dibuatnya kontrak, tanggal berakhirnya kontrak, status dari pembayaran kontrak, kemudian nama bank yang digunakan untuk pembayaran, nomor rekening, dan juga nama pemilik bank. Kemudian ada relasi dari account manager yang bertanggung jawab, produk yang digunakan, dan juga customer atau company dalam kontrak tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja proyek aplikasi pembuatan tagihan baru pada customer PT Telkom Indonesia. Yang pertama, user harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang sudah terdaftar dalam sistem. Pada halaman pertama, user dapat melakukan action logout pada fitur yang tersedia di sebelah kanan atas. Pada halaman ini, terdapat laporan kontrak yang sukses, upcoming, dan gagal.
Di halaman ini juga terdapat data kontrak yang upcoming yang memiliki field nomor surat, company name, start and end date, payment status, account manager, dan produk. Untuk menambahkan kontrak baru, kita akan diarahkan ke page data customer. Pada page ini, telah terdapat beberapa data customer yang sudah terdaftar dalam sistem. Data customer ini dapat dilakukan action edit melalui button action di sebelah kanan. Sebelum add kontrak baru, kita perlu mendaftarkan customer terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar, langsung klik add kontrak. Jika ingin mendaftarkan customer baru, kita akan dibawa ke dalam page add new data. Dalam page ini, terdapat form untuk menambahkan data customer baru. Saat mendaftarkan, harus diisikan juga data kontak person company tersebut. Baru, data bisa di-save. Yang harus diisikan oleh kontak person company adalah first name, last name, nomor KTP, phone number, email, dan address. Jika data customer sudah terdaftarkan, maka kita baru bisa add new contract. Dalam page add new contract, terdapat beberapa field yang harus diisikan, yaitu nomor surat, start date, end date, pilih account manager, pilih produk, dan untuk company name sudah autofill. Data customer juga dapat dilakukan action edit melalui button action di sebelah kanan. Untuk satu company dapat dilakukan penambahan lebih dari satu kontak person company. Ini adalah salah satu contoh satu company dengan 2 kontak person company. Jika ingin menambahkan data kontak person baru dalam satu company, bisa dilakukan dengan cara mengklik Add New Data, dan user harus mengisikan first name, last name, email, phone number, nomor KTP, dan address, kemudian bisa diklik button Save. Selanjutnya adalah fitur produk. Dalam page produk, terdapat beberapa data dari produk yang ada di PT Telkom Indonesia. Jika ingin menambahkan produk baru, bisa diklik Add New Data, dan user harus mengisikan nama produk, harga, dan deskripsi produk. Lalu bisa diklik button Save. Selanjutnya adalah fitur Account Manager. Dalam page Account Manager ini, terdapat beberapa informasi tentang Account Manager yang ada di PT Telkom Indonesia. Setiap data Account Manager dapat dilakukan action edit melalui button Edit di sebelah kanan. Jika ingin menambahkan account manager baru, bisa diklik Add New Data, dan user harus mengisikan first name, last name, phone number, dan email, kemudian bisa diklik Save. Selanjutnya adalah fitur report. Dalam fitur report ini, user harus memilih quarter dan harus menginputkan tahun terlebih dahulu. Quarter ini adalah hitungan per 3 bulan atau report per 3 bulan. Di dalam report ini, terdapat warna abu-abu untuk upcoming, merah untuk gagal, dan biru untuk berhasil. Selanjutnya adalah fitur email manually. Setelah pembuatan kontrak baru, customer akan dikirimkan email kontrak. Jika 2 minggu setelah pembuatan kontrak statusnya belum paid, maka akan dikirim invoice melalui email. Send mail mengikuti format email yang sudah ada. Kita bisa mengirimkan invoice melalui pesan Telegram jika ada customer yang request. Fitur paling bawah ini bisa melakukan send email manual. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan email secara personal dengan email pribadi di luar data email yang ada pada sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana format email yang akan dikirimkan pada customer. Pada tampilan email ini, terdapat informasi nama company, kontak person company, alamat company, nomor telepon kontak person company, dan ada ringkasan produk yang berisi tentang nama produk, biaya produk, dan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh company tersebut. Di bagian bawah, juga terdapat informasi tentang account manager yang menangani company tersebut. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.